Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, ala nabiyya ba'da la hawla wa la quwata illa billah wa mawala. Syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah banyak memberikan kita nikmat dari nikmat iman, dari nikmat Islam, serta kelapan waktu sehingga kita bisa berkumpul di agenda kita kali ini. Salawat dan salam kita ajarkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya kelak kita harapkan yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum kali ini kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Bulan yang mana semua amalan-amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Maka oleh sebab itu mari kita kejar, mari kita raih, mari kita ambil amalan-amalan itu. Jangan kita buang sia-sia amalan itu. Jangan sampai kita merugi dan ketika kita meninggal dunia tidak ada yang bisa kita dapatkan melainkan hanya merugi saja. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Asyr, Quran surah 59 ayat ke-18 bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri dari kita memperhatikan diri kita untuk hari esok. Hari esok itu ulama banyak bersepakat adalah hari kullu nafsin dha'iqatul maut, di mana hari itu akan diminta segala amalan, akan diminta segala perhitungan. Maka kata Allah, hendaklah kita memperhatikan diri kita. Sudah cukupkah amalan-amalan kita? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momentum Ramadan ini, mari kita jemput amal-amal kita. Mari kita perbanyak bekal-bekal kita demi meraih kesuksesan dunia, baik mendapatkan kesuksesan akhirat juga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Kisah ini adalah Sa'ban. Ceritakan pada diri Sa'ban. Sa'ban adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat dicintai Rasulullah. Sebelum sholat subuh, beliau selalu sering datangnya on time. Belum dikumandangkan azan, beliau sudah datang. Itulah saking cintanya Rasulullah kepadanya. Saat pertama paling ujung beliau duduk santai berzikir kepada Allah sembari menunggu azan subuh. Suatu ketika subuh berikutnya dilaksanakan, Rasulullah tidak melihat keadaan sahabat. Mana sahabat? Biasanya dia orang yang paling on time, paling cepat datang. Tiba-tiba Rasulullah tidak menemui sahabat. Pada saat itu Rasulullah cemas. Qomat sudah dikumandangkan oleh Bilal. Belum juga datang sahabat. Ditunggu Rasulullah 15 menit. Tak juga datang sahabat. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat. Pada saat melaksanakan sholat, Rasulullah resah dan gelisah. Dan pada saat itu juga, habis sholat Rasulullah langsung mengajak Umar dan Abu Bakar menjumpai atau berkunjung ke rumah sahabat. Sampai di rumah sahabat selama 3 jam perjalanan. Sampai di rumah sahabat 3 jam perjalanan sampai. Begitu Rasulullah sampai di rumah sahabat, diketuknya rumah sahabat. Keluarlah istri sahabat. Dan istri sahabat mengatakan, ini ada apa? Ini siapa? Ini saya Rasulullah Muhammad, utusan Allah. Ya Rasulullah, kata istri sahabat, ada apa kau datang ke rumah kami? Rasulullah mengatakan, aku ingin berkunjung ke rumah sahabat. Karena subuh tadi aku tidak melihat keadaan sahabat. Dan pada saat itu juga istri sahabat menangis dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia.
Pada saat itu Rasulullah kaget dan gelisah, dan akhirnya Rasulullah menitikkan air matanya. Yang anehnya lagi, istri Sa'ban mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, ada tidak yang selalu diinginkan diapakan Sa'ban pada saat Sakratul Maut, yaitu pada saat Sakratul Maut Sa'ban mengucapkan 3 kata itu. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Dan kenapa tidak semua? Apa maksud itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika anak Adam meninggal dunia, segala amal baiknya dan amal buruknya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ban dia mati dalam keadaan kebaikan. Pada saat itu Rasulullah menafsirkan kata-kata Sa'ban. Kenapa tidak lebih jauh? Allah perlihatkan dari perjalanan 3 jam ke rumah Sa'ban, begitu jauhnya Allah perlihatkan begitu besarnya pahala kepada Sa'ban. Sa'ban menyesal pada saat Sakratul Maut. Ditunjukkan Allah pahalanya. Dia menyesal kenapa tidak lebih jauh lagi, seperti 4 jam, 5 jam, dan 6 jam. Luar biasa, Masya Allah. Inilah keagungan dan penyesalan dalam keadaan kebaikan Sa'ban. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Seandainya lebih jauh, maka akan lebih besar pahala yang aku dapatkan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pada saat Sa'ban keluar dari rumahnya tengah 2 malam mau ke masjid, dia pakai jaket koyak-koyak. Di pertengahan jalan dia berjumpa dengan orang tua. Orang tua itu kedinginan. Dia kasih jaketnya itu. Pada saat Sakratul Maut, Allah perlihatkan begitu besarnya pahala yang dia dapatkan. Dia menyesal, kenapa tidak lebih yang baru aku dapatkan dan aku kasih kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa tidak semua? Pada saat Sa'ban belanja dari pajak, ingin ke rumahnya, dia bawa belanjaannya. Di pertengahan jalan dia berjumpa dengan orang yang 2 hari tidak makan. Lalu dia kasih setengahnya lagi dia pikir ini untuk istriku. Pada saat Sakratul Maut, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat Sakratul Maut dia berikan setengahnya. Pada saat Sakratul Maut Allah perlihatkan segala amalan dia. Setengahnya saja dia berikan kepada orang 2 hari tidak makan, begitu besar pahalanya. Konon semuanya. Yang dia berpikir kenapa tidak semuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Sa'ban ini menjadikan diri kita iri, menjadikan diri kita takjub, menjadikan diri kita bahagia apabila posisi kita seperti Sa'ban. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah jangan sampai kita menyesal dalam keadaan keburukan. Lebih baiklah menyesal kita seperti Sa'ban, menyesal dalam keadaan kebaikan. 3 jam perjalanan rumahnya ke masjid, dia masih saja mengeluh dalam keadaan kebaikan. Sampai 4 jam aku akan dapatkan luas pahala itu. Sampai baru aku akan dapatkan banyak pahala. Sampai semua akan dapat banyak pahala. Apa yang hari ini yang sudah kita lakukan? Rumah dekat tapi jarang ke masjid. Uang banyak tapi jarang membantu saudara-saudara kita. Pakaian banyak tapi tidak mau berbagi, memberikan pakaian kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Ini menjadi tanggung jawab kita. Pada bulan suci Ramadan ini, tidak ada lagi yang bisa kita manfaatkan selain memperbanyak amalan ini. Karena amalan ini di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa nanti di akhirat kelak itu amalan soleh kita. Mungkin itulah menjadi pelajaran, iktibar bagi kita. Jangan sampai di bulan yang lain kita menyesal. Kenapa seandainya bulan puasa tidak kita ambil sebanyak-banyaknya pahala? Apakah kita yakin, pertanyaannya, apakah kita yakin kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya? Wallah, hanya Allah tahu, rahasia Allah. Tapi kita berusaha
pada bulan Ramadan ini Allah telah pertemukan kita, maka persiapkan amal-amalan kita sebelum datangnya kematian menghampiri kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.